Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, dalam video pembelajaran lanjutan tentang keseimbangan energi. Silahkan disimak baik-baik ya. Outline pembelajaran kita kali ini yang pertama tentang kebutuhan energi, lalu tentang sumber energi, dan yang terakhir tentang keseimbangan energi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kebutuhan energi. Berbicara tentang kebutuhan energi berarti kita juga akan berbicara tentang pemasukan energi. Pemasukan energi ini merupakan energi yang dihasilkan selama oksidasi makanan. Sedangkan makanan itu sendiri merupakan sumber utama energi manusia. Dari makanan yang kita makan kemudian akan dipecah secara kimiawi menjadi protein, lemak, dan karbohidrat. Kebutuhan energi merupakan konsumsi energi yang berasal dari makanan yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran energi seseorang yang memiliki ukuran, komposisi tubuh, dan tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan tubuh. Ini merupakan pengertian kebutuhan energi menurut WHO tahun 1985. Pada anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, kebutuhan energi termasuk kebutuhan untuk pembentukan jaringan-jaringan baru atau untuk sekresi ASI yang sesuai dengan kesehatan tubuh. Selanjutnya, kebutuhan energi total pada orang dewasa. Kebutuhan energi total pada orang dewasa diperlukan untuk yang pertama metabolisme basal atau yang dikenal dengan angka metabolisme basal. Lalu yang kedua untuk aktivitas fisik. Lalu yang ketiga untuk efek makanan atau pengaruh dinamik khusus. Kebutuhan energi terbesar pada umumnya diperlukan untuk metabolisme basal. Angka metabolisme basal merupakan kebutuhan energi minimal yang diperlukan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital. Kebutuhan energi metabolisme basal termasuk jumlah energi yang diperlukan untuk pernafasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal, pankreas, dan lain-lain, serta untuk proses metabolisme di dalam sel dan untuk mempertahankan suhu tubuh. Kurang lebih 2/3 energi yang dikeluarkan seseorang dalam sehari digunakan untuk kebutuhan aktivitas metabolisme basal tubuh. Angka metabolisme basal dinyatakan dalam kilokalori per kilogram berat badan per jam. Angka ini berbeda antar orang dan mungkin pada orang yang sama bila terjadi perubahan dalam keadaan fisik dan lingkungan. Selanjutnya, cara mengukur angka metabolisme basal. Angka metabolisme basal dapat diukur melalui kalorimetri langsung dan kalorimetri tidak langsung. Pengukuran metabolisme basal dilakukan pada pagi hari terhadap subjek yang berada dalam keadaan istirahat total, baik fisik maupun emosional, tidak makan selama 12 jam terakhir, serta berada pada suhu dan lingkungan yang nyaman. Kalorimetri langsung. Pengukuran metabolisme basal dengan cara kalorimetri langsung dilakukan dalam ruang pernafasan atau alat kalorimeter BOM.
dengan mengukur perubahan panas jumlah air yang diketahui volumenya dan dialirkan melalui pipa pada bagian atas ruangan. Maka dapat diukur jumlah panas yang dikeluarkan oleh seseorang. Sedangkan kalorimetri tidak langsung lebih sederhana dan lebih murah. Teori yang digunakan yaitu apabila makanan dioksidasi dan menghasilkan panas di dalam tubuh, proporsi jumlah oksigen yang dikeluarkan dan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan sebanding dengan jumlah panas yang dikeluarkan. Jumlah panas yang dihasilkan tidak saja dapat dihitung dari jumlah oksigen yang digunakan dan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan, akan tetapi juga bergantung pada rasio jumlah mol karbon dioksida yang dihasilkan dan jumlah mol oksigen yang digunakan. Rasio ini dinamakan respiratory quotient atau disimbolkan dengan huruf RQ. Berikut ini merupakan contoh alat yang digunakan untuk kalorimetri tidak langsung. Alat yang digunakan untuk kalorimetri tidak langsung sebenarnya ada banyak macamnya dan terus dikembangkan. Pada gambar di samping merupakan salah satu contoh dari alat yang digunakan untuk kalorimetri tidak langsung yang disebut alat pernafasan respirometer Benedict Rod. Alat ini merupakan sistem sirkuit tertutup seperti pada gambar di samping. Subjek yang diteliti menggunakan oksigen yang berasal dari tabung berisi udara yang kaya akan oksigen yang telah diukur jumlahnya. Udara yang dikeluarkan ditampung di dalam tabung yang sama. Gas karbon dioksida dan air yang terkandung dalam tabung kemudian dikeluarkan, sedangkan oksigen dan nitrogen diedarkan kembali. Pengujian dilakukan selama 6 menit. Volume oksigen sebelum dan sesudah tes diukur. Penggunaan 1 liter oksigen mewakili penggunaan 4,83 kilokalori. Bila RQ dalam keadaan basal adalah 0,82, maka dapatlah dihitung ekuivalen kalori untuk volume oksigen tertentu. Kalorimetri tidak langsung dengan sirkuit terbuka menggunakan udara ruangan dan mengukur karbon dioksida yang dihasilkan selama pengujian. Cara ini lebih murah daripada sistem sirkuit tertutup dan mengurangi kemungkinan rangsangan terhadap metabolisme oleh penggunaan udara kaya oksigen. Alat yang digunakan untuk kalorimetri tidak langsung sirkuit terbuka contohnya seperti alat Douglas-Beck berikut ini. Douglas-Beck luas digunakan, baik untuk mengukur AMB ataupun berbagai aktivitas fisik. Subjek bernafas melalui pipa yang memisahkan udara yang dihirup dengan udara yang dikeluarkan seperti pada gambar di samping. Udara yang dikeluarkan masuk ke dalam kantong plastik berkapasitas sampai 150 liter. Volume udara yang dikeluarkan diukur, konsentrasi oksigen, dan kadang-kadang dari karbon dioksida dari contoh udara tersebut kemudian ditentukan. Pada lingkungan udara yang baik, kandungan oksigen dan karbon dioksida udara yaitu 20,95 dan 0,03. Dengan demikian dapat dihitung jumlah oksigen yang digunakan serta karbon dioksida yang diproduksi, dan selanjutnya dapat dihitung pengeluaran energi subjek bersangkutan. Kelemahan alat Douglas-Beck ini adalah kantung udara cepat penuh bila melakukan aktivitas berat.